Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh ada bukan karena kekuatan kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami semua. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Kami buka hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa kami untuk kemuliaan nama Engkau. Kami rindu memuji, menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan setiap kami, urapi setiap kami. Biarlah kami semua boleh mendapatkan kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sebab Dialah Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang kita sembah, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sampai hari ini kita boleh bernafas. Ini karena bukti kasih setia Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Haleluya Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat,
yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Putranya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya.
kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata yang lebih indah selain kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau korbankan dirimu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Sungguh kami berharga di mata Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya Yesus. Harap tempat yang mulia
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun kita berada. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk masuk dalam hadirat-Mu, menikmati jamahan lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan telah hadir dimanapun kami berada, dan kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Tiba saatnya kami akan berdiam diri di bawah kaki Tuhan, karena kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Biar Roh Kudus mengambil alih seluruh pemberitaan firman Allah ini, dari awal sampai pada kesudahannya, dan mengambil alih ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Kami arahkan dan kami menaklukkan hati pikiran kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berita baru lagi kalau kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ya, cara hidup yang baru terjadi dalam kehidupan kita. COVID ini sangat berdampak bagi setiap orang. Dan seperti biasanya, bahwa semakin banyak masalah, normalnya semakin orang akan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Semakin banyak pokok doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang justru ketika pandemi ini justru tambah kurang berdoa, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Bapak Saudara, tentu kita tahu firman Tuhan bahwa ketika kita berdoa, jawaban Tuhan itu ada 3 hal, ada 3 macam. Sama seperti rambu lalu lintas. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Kalau bicara tentang hijau, saat itu bisa jalan. Yang artinya Tuhan mengizinkan, Tuhan mengabulkan doa kita di hadapannya. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, jawaban doa kita Tuhan berikan. Lalu kemudian ada lampu merah. Ketika kita berdoa, Tuhan bilang stop, tidak. Maka jawaban doa kita tidak akan dikabulkan karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, lampu kuning. Ya, lampu kuning ini tunggu. Ya, tidak bisa jalan, harus siap-siap untuk berhenti. Itu sebabnya Bapak Saudara kita harus memahami hal ini, bahwa berbicara tentang doa, dikabulkan atau tidaknya,
tergantung kepada dua faktor. Yang pertama, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan yang kedua, apakah sesuai dengan waktunya Tuhan? Ya saudara, kalau kehendak Tuhan dan waktu Tuhan sudah siap, sudah waktunya, ya, sudah saatnya, maka jawaban doa kita ya. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, Tuhan pasti jawab doa kita. Tetapi kalau misalnya ternyata bukan kehendak Tuhan, belum waktunya Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan menjawab doa kita. Contoh doa yang tidak sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan adalah ketika kita berdoa untuk mantan yang sudah menikah, didoakan agar pasangannya mati supaya bisa menikah dengan kita. Itu bukan kehendak dan apalagi waktunya Tuhan. Atau mungkin yang paling menggelikan adalah ketika ada seseorang berjudi, ya, lalu kemudian dia berdoa, sepertinya rohani, berdoa supaya Tuhan membuat dia menang dari judinya. Bahkan mungkin dia bernasar, Tuhan, saya tidak akan lupa untuk persepuluhan. Nah, ini tentu menjadi hal yang keliru, ya. Nah, tetapi ketika kehendak Tuhan sudah sesuai, tapi ternyata waktu Tuhan belum sesuai, itu artinya kita harus menunggu lampu kuning. Nah, pertanyaannya ialah bahwa Bapak Ibu Saudara, mana yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berdoa? Ya, tentang menunggu. Saya rasa saya sendiri pun ada banyak hal saya harus menunggu sampai doa saya dijawab oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal yang ketiga ini, yaitu bagaimana sikap kita ketika Tuhan berkata tunggu. Judulnya supaya kita dapat memahami apa yang ingin kita pelajari hari ini adalah ketika Tuhan berkata tunggu. Gereja Tuhan, kita harus memahami kehendak Tuhan. Jangan sampai kita punya mentalitas tabrak sana, tabrak sini, coba-coba, lalu nggak tahu apa yang terjadi. Kita kemudian mengatakan biar waktu yang memutuskannya. Hindari mentalitas kalau Tuhan tidak menghalangi, berarti Tuhan setuju. Nah, ini mental yang tidak benar, Bapak Saudara. Ya, ada orang yang dia tidak bergumul, ya, dia bisnis dulu, jalan dulu. Ya, kalau memang Tuhan izinkan, ya bisnisnya akan jalan terus. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, ya udah nggak apa-apa, bangkrut aja. Atau mungkin ada di antara orang yang mengaku Kristen, ya, dia tidak berusaha mencari kehendak Tuhan, dia asal-asalan dalam menentukan pasangannya, jodohnya. Dia bilang ya sudah, kawin aja, dijalanin dulu. Ya, nanti kalau bukan jodoh, ya cerai saja. Ya, nah ini hal yang tidak benar. Ya, karena memang ada gereja-gereja yang saya tidak tahu alasannya apa, mengizinkan perceraian itu terjadi. Dalam hal ini, saya tidak bersepakat dengan hal itu. Bapak Saudara, mentalitas ini tidak baik untuk terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus betul-betul dengan segenap hati memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian setelah kita memahami kehendak Tuhan, doakan ya supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ketika kehendak Tuhan terjadi, sekalipun harus menunggu, percayalah bahwa itu akan menghasilkan berkat Tuhan. Ada contoh yang di dalam Alkitab di mana kita tentu tahu tokoh yang bernama Abraham, ya. Dia sudah tahu janji Tuhan sejak dia berumur 70-an. Dan dia tahu bahwa Tuhan berjanji Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, Abraham menggunakan caranya sendiri. Betul, kehendak Tuhan supaya Abraham punya anak. Tapi karena tidak sabar dengan waktunya Tuhan, dia dan istrinya Sarah menggunakan cara mereka sendiri, yaitu
membuat Abraham menikahi budaknya Sarah yang bernama Hagar. Istilahnya dalam peribahasa bahasa Indonesia, ya, tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada Sarah, Hagar pun jadi. Istri tidak bisa, pembantu pun jadi. Dan sejak itu sampai hari ini, keturunan Hagar menjadi beban yang berat bagi orang Yahudi. Pengkhotbah 3 ayat 11 seringkali menjadi ayat favorit bagi banyak orang Kristen. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi banyak orang hanya berhenti pada frasa itu, pada bagian tersebut, dan seringkali lupa atau sengaja untuk memenggal bagian selanjutnya, yaitu ia, Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belum mendapatkan jawaban atas doa kita, itu artinya belum indah. Apa maksudnya indah, Bapak Saudara? Artinya indah adalah belum memiliki nilai yang kekal. Kalau Tuhan ingin memberi sesuatu kepada setiap kita, pasti ada unsur kekekalan di dalamnya. Contoh sederhana, saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah atau mungkin saat ini bergumul untuk masalah keuangan. Kita minta uang. Uang itu tidak kekal. Betul ya? Uang tidak kekal. Tetapi sepanjang proses mendapatkan uangnya, berdoa untuk uangnya, ya, kita minta Tuhan. Dan Tuhan ingin memunculkan nilai kekekalan itu dalam proses kita berdoa, menunggu Tuhan menjawabnya. Jadi ketika Tuhan memberikan uang kepada kita, itu disertai dengan nilai yang kekal. Apa itu nilai yang kekal? Apa yang dimaksud dengan nilai yang kekal? Mari kita melihat dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang contoh uang tadi, Tuhan tidak hanya sekedar memberi uang kepada kita, tetapi Tuhan mengubah permintaan kita untuk juga ada nilai kekekalannya. Sepanjang kita menunggu Tuhan berikan uang, Tuhan juga dalam kuasanya, Roh Kudusnya, memunculkan nilai-nilai kekal. Yaitu ketika kita berdoa, sambil menunggu kita tambah beriman. Sambil kita menunggu, kita terus berdoa, kita punya pengharapan yang bertambah-tambah. Sambil kita menunggu jawaban doa, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama juga semakin bertambah-tambah. Kita harus memahami hal ini, Bapak Saudara, bahwa Tuhan terlalu gampang mengubah keadaan kita. Tuhan terlalu gampang memberi jawaban atas doa kita. Semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi Bapak Saudara, untuk membuatnya menjadi bernilai kekal, itu dibutuhkan kerjasama kita. Dan itu butuh waktu. Nilai kekekalan, iman, pengharapan, dan kasih memerlukan waktu dan dalam kerjasama kita. Karena seringkali kita tidak sabar ketika kita menanti jawaban Tuhan. Kita pengennya serba cepat, pengennya serba instan. Mari kita mengibaratkan doa kita, ibaratnya kita naik pesawat. Ya, nah, bukan hal yang aneh lagi ketika orang mau naik pesawat. Ya, saya juga heran mengapa ada banyak orang yang tergesa-gesa ingin masuk duluan. Ya, saya tidak tahu. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya, baik mereka yang duduk di bagian depan di pesawat tersebut atau yang duduk di bagian belakang sendiri, tidak ada yang nyampe duluan. Nggak ada ceritanya duduk di depan nyampe sendiri duluan, baru kemudian belakang. Enggak, Bapak Saudara. Ya, sama-sama masuk, sama-sama naik pesawat,
ya, siapa duluan, siapa yang terakhir, tetapi sampai di tempat, di tujuan pada waktu yang sama. Kenapa, saudara sekalian? Yang menjawab doa adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika Abraham mendahului kehendak Tuhan, ya, ternyata yang menjadi kendala kemudian adalah ketika tidak sesuai dengan waktunya Tuhan, Abraham memberikan masalah kepada dirinya dan kepada keturunannya. Itu sebabnya, saudara sekalian, jangan pernah mendahului waktunya Tuhan. Jangan sampai kita memulai sesuatu yang rohani, kita berdoa, kita berseru, kita berpuasa mungkin, tetapi kita mengakhirinya dengan cara yang tidak rohani. Sama lagi kita melihat dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 berkata begini, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya yakin bagian ini adalah bagian yang juga termasuk ayat emas bagi banyak orang. Yang saya mau tanya bagi saudara sekalian, sebenarnya yang sangat besar kuasanya itu doanya atau orangnya? Sekali saya tanyakan, yang besar itu, yang besar kuasanya itu doanya atau orangnya? Saya mau kasih tahu kita semuanya, yang besar kuasanya itu adalah orangnya. Kenapa? Semua orang di dunia ini juga berdoa. Bukan hanya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, tetapi ya, orang Kristen, orang yang benar, orang yang dibenarkan, doanya doa yang berkuasa, bukan karena doanya. Itu sebabnya kalau masih ada di antara kita yang menganggap punya pemahaman doa itu yang sangat berkuasa, itu yang akhirnya membuat orang menjadikan doa ibaratnya jampi-jampi, ibaratnya adalah sebuah mantra. Jangan, saudara sekalian, ya, doa kita berkuasa kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita bahwa Tuhan lebih peduli kepada orangnya. Tuhan lebih peduli kepada kita. Tuhan gampang mengubah keadaan kita, tetapi Tuhan mau mengubah orangnya lebih lagi ketimbang mengubah keadaannya. Dan Tuhan butuh kerjasama saudara dan saya. Jadi setiap kali kita berdoa, karena Tuhan lebih peduli kepada kita, mengubah orangnya daripada mengubah keadaan kita, maka Tuhan akan menggunakan kesempatan menunggu Tuhan menjawab doa kita dengan cara supaya kita bisa sabar dalam proses menunggu itu. Ketika kita menunggu, itulah waktu Tuhan bekerja. Our waiting room is God's room. Ketika kita sedang menunggu, itu saatnya Tuhan bekerja. Bekerja apa? Mengubah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ada nilai kekal dalam hasil doa kita. Dan itu seringkali terjadi ketika kita berada dalam pergumulan, di dalam masalah. Dan justru dengan hal-hal seperti begitu, justru kita semakin bertumbuh dalam pengharapan, dalam iman, dan di dalam kasih. Berbicara menunggu, ketika Tuhan berkata tunggu, ada sebuah kisah yang tercatat dalam Markus 11 ayat 12 sampai 26. Markus 11 ayat 11 sampai 26. Karena bagian ini cukup panjang dan waktu kita sangat terbatas, saya memohon Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu membacanya setelah ibadah hari ini. Nah, Markus 11 ayat 12 sampai 26 oleh Lembaga Alkitab Indonesia dipecah menjadi 3 bagian. Padahal itu menjadi satu rangkaian cerita yang jika kita bisa pelajari bersama-sama, kita dapat menentukan sikap kita dalam menunggu jawaban doa. Di situ kita bisa melihat 3 bagian yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bagian yang pertama, Yesus mengutuk pohon ara. Bagian yang kedua, Yesus menyucikan bait Allah. Dan bagian yang ketiga, pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Mari kita baca dulu Markus 11 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan.
Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Yesus mengutuk pohon ara. Ya. Dan kalau kita melihat bahwa ini ada hubungannya ketika kita meminta, langkah apa yang harus kita lakukan? Ketika Yesus mengutuk pohon ara, Yesus tidak menunggu pohon ara itu kering dengan sendirinya. Yesus tidak seperti orang Israel yang disuruh untuk berkeliling tembok Yerikho, menunggu terus sampai tembok itu rubuh. Dalam hal ini kita bisa pelajari apa yang Yesus lakukan, dan itu yang menjadi contoh bagi kita semuanya. Kalau Bapak Saudara pernah mendengar konsep push, P-U-S-H dalam bahasa Inggris, ya, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu itu terjadi. Kita harus memahami hal ini dalam konteks yang benar. Karena kenapa, saudara sekalian, ya, ada orang Kristen yang harus terus berdoa tanpa melakukan apa-apa, tunggu sampai Tuhan memberikan jawaban. Ya, ini pun bukan konsep yang benar. Itu sebabnya hari ini saya ingin kita bisa memahami konsep yang benar dalam menunggu jawaban doa ketika Tuhan berkata tunggu. Jadi Bapak Saudara, kalau kita melihat setelah ayat 15, ternyata Yesus meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ini merupakan gambaran tentang apa yang Tuhan mau perbuat dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di Yerusalem Yesus membersihkan bait Allah. Dan bukankah firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Itu sebabnya apa yang Yesus perbuat di bait Allah, sebenarnya itu yang Yesus mau beritahu kepada kita. Seperti inilah yang harus kita kerjakan. Sementara doa itu kita tunggu jawabannya. Ya, Tuhan mau kita melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Ada 4 hal di mana kita perlu lakukan dalam masa penantian, dalam masa menunggu kita atas doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita melihat Markus 11 ayat 15 dan 16. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Bapak Saudara, ini yang mau Tuhan kita lakukan dalam masa tunggu atas jawaban doa kita. Yang pertama, Tuhan mau bait Allah bersih dari dagang. Artinya, kalau bait Allah itu adalah diri kita, Tuhan mau kita terbebas dari dagang. Hubungannya apa Bapak Saudara dengan dagang? Ya, dagang itu adalah transaksi. Dan lawan dari transaksi adalah relasi. Kalau kita bandingkan dalam Roma 6 ayat 23, ini sangat jelas. Roma 6 ayat 23 berkata begini, "Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah
ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Lihat, upah dosa itu transaksi. Upah dosa maut. Ya, hasil dari transaksi tersebut adalah maut. Dan lawan dari transaksi adalah relasi, Bapak Saudara sekalian. Itu sebabnya lawan dari sistem upah adalah karunia Allah. Karunia Allah hanya terjadi dalam relasi. Jadi Bapak Saudara sekalian, kita harus memahami hal ini. Tuhan tidak mau bertransaksi dengan kita. Ya, Tuhan hanya mau berelasi dengan saudara dan saya. Itu sebabnya salah satu contoh doa yang tidak baik adalah ketika kita berdoa transaksi. Ya, Tuhan, perhitungkanlah pelayananku. Tuhan, perhitungkanlah persepuluhanku. Tuhan, perhitungkanlah pengabdianku, kesetiaanku, dan lain sebagainya. Loh, saudara, saya mau tanya kepada kita. Kalau Tuhan menjawab doa, apakah karena kebaikan kita? Bukan. Itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melayani, apakah itu karena hebat kita? Bukan. Kita punya talenta, itu semuanya berasal dari Tuhan. Kalau kita bisa menyetorkan persepuluhan, apa karena kita hebat? Bukan. Apa yang Tuhan percayakan, itu semuanya berasal dari Tuhan. Itu makanya firman Allah katakan, kembalikanlah. Kembalikan apa artinya? Itu milik Tuhan. Apapun itu sebenarnya bukan dari kita. Itu sebabnya ketika kita menikmati kebaikan Tuhan, ketika kita berada dalam kondisi yang baik-baik, justru kita semakin berutang kepada Tuhan. Karena semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari buang transaksi, buang perdagangan dari hati kita, supaya kita nggak salah berdoa. Kita hitung-hitung kebaikan kita hitung-hitung kesetiaan kita hitung-hitung apa yang telah kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Enggak, Tuhan tidak mau itu. Jangan sampai transaksi perdagangan terjadi antara kita dengan Tuhan. Tuhan hanya mau berelasi dengan saudara dan saya. Ya, nah itu sebabnya Bapak Saudara ingat bagaimana dua orang berdoa. Satu orang Farisi berdoa di depan, satu orang pemungut cukai berdiri di belakang sekali. Orang Farisi berdoa, aku bersyukur kepadamu, aku setiap persepuluhan, aku bla bla bla, tidak meramu sebagainya. Ya, apa artinya? Orang Farisi ini sedang bertransaksi dengan Tuhan. Dia menganggap saya baik, saya melakukan reputasi, Tuhan berhak, Tuhan punya tanggung jawab untuk mengabulkan doa saya. Di belakang pemungut cukai, apa yang dikatakannya? Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Apa kata Tuhan? Doa siapa yang dibenarkan? Bukan doa orang Farisi, tetapi doa dari pemungut cukai. Karena Tuhan tidak suka bertransaksi, Bapak Saudara sekalian. Tuhan hanya mau berhubungan dengan kita, membangun relasi hubungan yang baik. Yang pertama, bersihkan bait Allah, bersihkan diri kita dari dagang. Yang kedua, mari kita baca Markus 11 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Yang kedua, untuk kita menunggu waktu Tuhan, jawaban Tuhan atas doa kita, yaitu kalau yang pertama, hidup kita harus bersih dari dagang, dari transaksi. Yang kedua, kita harus sucikan bait Allah. Kita harus sucikan diri kita dari dosa dan segala kejahatan. Jadi waktu menunggu ini, sampai Tuhan menjawab doa kita, adalah waktu introspeksi diri. Adakah yang belum kita lakukan dalam kehidupan ini? Adakah dosa yang terpendam, yang tersembunyi, yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan? Karena seringkali Tuhan menahan jawaban atas doa kita supaya kita membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Bahkan seringkali di tengah-tengah penantian kita, ketika kita berdoa A,
Ternyata dalam masa penantian itu Tuhan menyadarkan kita sehingga kita malah berdoa supaya Tuhan kuduskanlah aku, Tuhan layakkanlah aku, Tuhan aku mau hidup benar. Tuhan mengubah doa kita menjadi doa yang lebih baik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya yang kedua, mari ketika kita menunggu Tuhan menjawab doa kita, siapa tahu Tuhan mau kita membereskan dosa yang tersembunyi. Yang ketiga, dalam masa menunggu Tuhan mengabulkan doa kita. Mari kita lihat Markus 11 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan katakan tunggu, hal yang ketiga yang harus kita lakukan sampai doa kita dijawab adalah kita harus menguatkan iman percaya kita. Tahukah bahwa ketika Yesus berkata perkataan ini ditujukan bukan kepada orang banyak, bukan berkhotbah kepada khalayak ramai, tetapi perkataan ini disampaikan hanya kepada murid-muridnya saja. Ya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau bahwa berbicara tentang doa, hal ini yang harus kita pahami untuk kita menjadi murid Tuhan. Apa bedanya? Murid adalah orang yang mengenal Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, mengenal firman Tuhan, bukan sembarang orang. Ada tiga jenis orang. Yang pertama, orang yang memperkatakan apa yang dia khawatirkan. Dikit-dikit masalah, dikit-dikit nggak percaya, dikit-dikit dia tidak tahu bahwa kuasa Tuhan sanggup bekerja. Orang ini orang yang skeptis dalam kehidupannya. Ada golongan yang kedua, orang yang bicara tentang fakta. Ada pandemi, ada COVID varian terbaru, bahkan sampai hari ini ada varian Mu yang baru saja ya ketemu ya, kalau saya tidak salah di Amerika Latin ya. Nah, bicara fakta. Tapi ketika kita berbicara hanya fakta, yang muncul apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Tetapi ada golongan orang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu orang yang selalu memperkatakan iman, memperkatakan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya 2 Korintus 5 ayat 7 berkata begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pandemi boleh terjadi, masalah boleh menghantam kita, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Setidaknya Tuhan yang sanggup meluputkan kita dari penyakit sampar yang sedang terjadi di bangsa kita. Itu sebabnya kalau kita mau kita berada dalam proses menunggu itu, kuatkan iman percayamu. Ya, mari bertekun dalam firman Tuhan. Mari merenungkan firman Tuhan. Mari memperkatakan perkataan iman. Bukan perkataan kekhawatiran, bukan perkataan yang menggentarkan jiwa, tetapi perkataan iman yang menguatkan diri kita, bahkan menguatkan orang lain. Terlebih, lakukanlah firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, supaya kita dapat melakukan sesuatu sampai Tuhan menjawab doa kita. Yang keempat, kita baca Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang keempat, Bapak Saudara sekalian, sampai Tuhan menjawab doa kita. Masa penantian, masa tunggu ini adalah waktu untuk kita mengampuni sesama. Ya, saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan kita menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan mengajar kita bahwa kalau kita mengampuni, Bapa kita juga akan mengampuni kita. Kita harus bereskan, ya. Makanya jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu, selesaikan dulu. Kalau kita nggak selesaikan, nggak usah berdoa, nggak bakal dijawab sama Tuhan.
Tuhan mau bereskan hubunganmu dengan Tuhan. Karena sesuatu yang kita simpan terus dalam kegelapan, tidak kita bawa kepada terang, akan tetap berada dalam kegelapan. Dan kegelapan itu yang menjadi titik pijak iblis dalam kehidupan kita. Kita dendam, iblis punya celah menghancurkan kita. Kita iri hati, iblis masuk untuk merusak kehidupan kita. Kita marah kepada seseorang, marah menjadi celah yang sangat baik untuk iblis remukkan kita lebih dan lebih lagi. Itu sebabnya dalam masa tunggu sampai Tuhan menjawab doa kita, mari kita renungkan, kita lihat apakah kita punya sesuatu terhadap orang lain. Bereskan itu Bapak Saudara sekalian. Bereskan. Supaya kemudian kita tidak perlu lama lagi menunggu, karena segala sesuatu telah dibereskan oleh Tuhan. 4 hal ini harus kita lakukan. Yang pertama, jangan ada transaksi dalam diri kita. Yang kedua, sucikan diri kita dari dosa dan kejahatan. Yang ketiga, kuatkan imanmu. Dan yang keempat, ampunilah sesamamu. Ini menjadi hal yang menarik untuk kita kemudian dapat menikmati jawaban doa. Bukan hanya jawabannya, tapi kita punya nilai kekal dalam pengharapan, iman, dan kasih. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita angkat pujian itu. Oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama. Mari sama-sama kita katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita katakan, Kau layakkanku menghampirimu. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau tidak hanya mengubah keadaan kami. Kalau keadaan hanya berubah, kami tidak akan pernah berubah. Kami tidak akan mendapatkan bagian yang kekal. Tetapi kami bersyukur Tuhan seringkali membuat kami menunggu, supaya kami memperoleh jawaban yang terbaik, supaya kami lebih lagi punya iman, supaya kami lebih lagi memiliki pengharapan, supaya kami lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Karya Tuhan luar biasa, dan kami ingin selalu bersepakat dengan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami rindu setiap hal dalam diri kami sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih. Materaikan kebenaran firman-Mu, supaya itu hidup dan tinggal dan menghidupi kami, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu sepanjang hayat kami. Sebentar kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Kiranya layakkan kami, sucikan kami, darah Yesus tutup bungkus kami. Dan biar ketika kami melakukan hal ini, kami beritakan kepada dunia bahwa Yesus, Sang Firman Allah sendiri, rela mati karena begitu besarnya kasih-Nya akan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut roti dan cawan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita menerima roti dan cawan, inilah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita akan mengambil roti dan kita mengangkatnya. Sebelum kita memakannya, inilah firman Tuhan bagi kita semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat cawan kita, tangan kiri di depan dada, sebelum kita meminumnya. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini. Kami telah juga mengenang pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tubuh dan darah telah tersedia bagi kami. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu. Kasih-Mu besar dan luar biasa dalam kami. Kalau Allah saja tidak menyayangkan putranya yang tunggal untuk mati gantikan kami, untuk apakah kami khawatir tentang hal apa yang kami makan, minum, dan pakai? Surga telah dijanjikan bagi kami. Penyertaan Tuhan pasti atas kami. Karena Roh-Mu ya Tuhan berdiam di dalam kami. Itu sebabnya biar tak henti-henti mulut kami memuji-muji nama Tuhan. Biar tak henti-henti hati kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan biar Engkau senantiasa disukakan dengan hati yang merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan hari-hari ini, siapapun di antara kami yang sedang beribadah saat ini, sedang mengalami kelemahan fisik, bersama-sama kami doakan di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, mukjizat dinyatakan, darah Yesus bekerja. Bagi setiap anak-anak-Mu juga yang bergumul untuk masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, apapun itu Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan dalam kami. Roh-Mu yang pemenang, Engkau janjikan dan jadikan sebagai penjamin bahwa kami adalah pemenang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa ini. Ampunilah, kuduskanlah, selamatkanlah negeri ini. Tolong Tuhan, kuasa-Mu bekerja, terutama dalam masa pandemi yang masih berlangsung ini. Mohon anugerah Allah terjadi. Dan terlebih biar ada kesempatan banyak orang dimenangkan untuk menjadi anak-anak Tuhan seperti kami telah mengalaminya. Tolong kota kami di mana kami tinggal, supaya belas kasihan Tuhan juga dinyatakan. Dan jikalau setelah ini kami juga akan mengembalikan apa yang Tuhan percayakan, kami kembalikan dalam persepuluhan kami, dan kami gunakan selebihnya untuk mengatur persembahan bagi Tuhan. Kiranya kuduskan tangan-tangan yang terulur, dan supaya kebutuhan rumah-Mu dapat tercukupi, kami juga dapat dilayani dengan baik, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini, karena kami tahu kami telah diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.